Accrual itu sebetulnya ini untuk mengukur ya. Jadi untuk mengukur seberapa besar perusahaan itu bermain-main dalam menyembunyikan labanya gitu ya. Jadi biasanya kan cash is the king gitu ya, cash is the king. Jadi kalau dia apa namanya ingin menyembunyikan labanya, maka dia tidak akan bisa bermain di cash ya. Tapi dia akan bermainnya di mana? Pada transaksi non cash ya, transaksi non cash ya. Transaksi non cash itu yang apa ya? Seperti tadi ya, waste expense pada waste payable ya, waste expense sama waste payable. Nah, kayak gitu, itulah yang dinamakan accrual. Sehingga accrual di sini pada dasarnya adalah untuk menangkap gitu ya, untuk menangkap bagaimana sih si manajer ini dalam memainkan kemampuannya untuk menyembunyikan apakah dia ingin menaikkan laba ya atau menurunkan laba gitu ya. Menaikkan laba berarti ngapain? Dengan memperkecil expense-nya. Ya. Berarti transaksi yang aktualnya kayak expense pada payable-nya itu dimanipulasi dengan lebih kecil. Gitu ya. Oke, Bara, silakan lanjutkan. Tenang ya, santai aja. Oke, silakan lanjutkan ya. Sekarang dari mana sales-nya, Bara? Yang sales IT sama IT-1. Terima kasih Pak. Saya akan lanjutkan tentang sales it. Itu net income-nya minus ya. Oke. Iya Pak. Oke, sip. Oke, sales IT-nya itu apa? Bisa dimengerti nggak IT-nya itu apa? IT-nya itu bisa dilihat di IT itu menunjukkan PT apa? I itu perusahaan. Yes. Dan Ya. T itu tahun. T-nya tahun. Silakan dilanjutkan. Sok, yang sales IT-nya kamu ambil dari mana? Karena penting sekali untuk memastikan bahwa data setnya itu adalah benar ya. Kalau memang salah ambilnya, berarti salah juga hasil perhitungannya. Silakan. Maksudnya ditampilkan di IT. I itu company name, yaitu nama perusahaan, dan T itu year of observation, yaitu tahun yang mana laporan keuangan itu diobservasi. Oke. Coba kamu tampilkan laporan keuangannya, kemudian kamu ambil. Kamu coba tampilkan apa namanya, dari mana kamu mengambil ya. Karena ada dua dalam laporan keuangan itu, ada sales yang bruto dan ada sales yang bersih ya, pendapatan bersih. Nah, perusahaan biasanya salah satu ya. Ya, kadang ada yang sales bruto, kadang ada yang sales bersih gitu ya, net revenue namanya itu. Nah, silakan dilihat kembali yang tadi ditampilkan yang mana. Nah, kalau sales bruto, maka bukan sales bruto, tapi yang harus net revenue gitu ya. Oke. Ini pada tegang semua, santai aja kali. Udah. Yang tadi itu biarkan berlalu ya. Enggak, bercanda kok kalian kok. Sebenarnya sih pengen melihat gitu kalau gue marah beneran kayak gimana ya. Aduh, kayak nggak tega. Masa sama bimbing akademik sendiri harus marah? Enggak lah. Insya Allah tidak lah ya. People did same mistakes, but yeah, it is a useful, so useful thing as it is proved that we are human, ya seperti itu. Oke, silakan ditampilkan si apa namanya laporan keuangan contohnya ya, contohnya. Nah, di sini nanti ada beberapa poin yang mesti saya beritahukan. Kepada ada yang nanya ya, jadi Pak, gimana kalau korelasi Pak? Gimana cara mendapatkan angkanya? Gitu ya. Nah, ini yang pengen coba kita bahas di kelas ini ya. Coba kita lihat. Nah, ini kan Excel ya. Kalian harus hati-hati ketika Excel ini, itu nanti ada beberapa informasi yang tidak apa ya, yang tidak ketahuan. Contohnya adalah di sini number of shares outstanding bisa diketahui, tapi wanso-nya di mana? Nah, wanso-nya hanya tertera di CLK. Ya. CLK itu kalian download di mana? Di laporan tahunan ya, di laporan tahunan seperti itu. Oke, Bara coba tolong liatin dari mana sales-nya. Untuk sales it-nya itu dari laporan laba rugi, statement of profit or loss, and other comprehensive income, yaitu pada tahun 2020 77 miliar 316 sekian. Dan untuk sales it kurang satu itu yaitu pada tahun 2019 202 miliar
243.724.680. Sip. Ya, Dalam betul. ya. Ini ini tidak diberitahukan ya apakah dia beban bruto atau sales neto ya. Ya udah, yang penting ada aja kita ambil, nggak apa-apa. Oke, lanjut lagi ke Excel yang tadinya, yang datasetnya. Pak, izin Pak. Yes, Vina? Ada teman yang belum masuk Zoom Pak. Soalnya kekunci gitu Zoom-nya. Oh iya, I'm sorry, really sorry. Oke, silakan. Silakan bisa masuk kembali. Ya, nggak ramai dong, nggak ikut. My God, oke, kita pura-pura lagi. Siapa sih? Dava tadi Pak. Oh, Dava. Yang belum masuk. Oke. Baik, kalau gitu tampilkan lagi yang datasetnya. Kita coba lihat ya. Karena ini income smoothing is not an easy job. Jadi kalian harus hati-hati ya ketika memasukkan. Nanti akan saya jelaskan kenapa pakai korelasi ya. Oke. Mana Bara? Tolong tampilin lagi. Sudah ada belum Pak? Belum kelihatan. Itu yang ini Yang tadi ya, yang Excel financial statement. Tapi yang saya minta yang tadi itu, yang yang datasetnya ya. Silakan ditampilkan. Apa sudah ada? Oke, di sini, lanjutkan ya. Delta sales-nya itu dapat dari sesuai rumus ya. Nah, sekarang saya tanya, akun receivables-nya dapat dari mana nih? Ya Pak. Akun receivables-nya. Akun receivable itu dari penjumlahan, dapat dari statement of financial position. Ada dua, ada yang trading, receivable, sama ada yang order. Nah, yang kamu ambil yang mana? Tapi untuk perusahaan CSM itu tidak ada piutangnya, Pak. Jadi, oh gitu. Terus yang 744 yang bawahnya itu dapat dari mana? Dari ini, Pak. Dijumlahkan dari. Coba kamu tampilkan dulu dataset si laporan keuangannya ya. Tolong ditampilkan laporan keuangannya. Ini perusahaan apa ya? Industrinya tentang apa nih? Sektor mana? Coba saya lihat dulu. Kamu teh kelompok berapa sih? Oke, silakan ditampilkan lagi datasetnya. Income state, SOFI-nya ya. Terus nanti kita lihat ya, yang ditampilkan di CLK-nya. Karena ada dua. Kalau berdasarkan PSAK 1, piutang itu ada dua. Ada piutang yang kepada pihak berelasi sama piutang kepada pihak ketiga. Nah, yang diambil yang mana? Yang diambil ya semuanya gitu ya, semuanya. Jadi sebetulnya yang disajikan di situ utang terhadap pihak berelasi itu maksudnya kepada induk ya, kepada perusahaan pemegang saham atau kepada anak gitu ya, perusahaan anak. Nah, tetapi dalam hal ini yang kita ukur adalah semuanya, ya, piutang usaha, ya, baik itu ke pihak berelasi maupun yang kita ambil dari pihak ketiga. Pihak ketiga biasanya ke supplier dan sebagainya, ya. Nah, karena ada dua, ya, nanti kalian harus hati-hati dalam memasukkannya, ya. Oke, bisa ditampilin dulu yang CLK-nya, biar nanti kita lihat bareng-bareng, biar nanti teman-teman juga bisa aware bahwa nggak terjadi kesalahan, gitu ya, dalam input datanya. Oke. Udah belum? Sok enggak? Oke, masuk quick close ya. Oke. Ini masih masih yang ada di sini itu yang apa ya namanya? Yang datasetnya, yang saya minta yang, nah ini dia nih. Nah yang tadi di CLK-nya ya, CLK-nya. Oke, silakan download CLK-nya ya.
Jadi CLK itu didapatkan dari mana? Dari laporan tahunan, ya, laporan tahunan, ya. Oke, mungkin saya coba tunjukkan ya. Jadi ketika kalian mengambil data, hati-hati ya, karena apa namanya, tidak semua itu bisa kita ambil begitu saja, gitu ya. Kita harus melihat CLK-nya juga ya, IDX, IDX. Oke. Nah, jadi yang kita ambil itu kalian harus dua downloadnya. Berarti download yang si Excel-nya sama download yang laporan tahunannya, gitu ya. Nah, jadi ada laporan keuangan, ada laporan tahunan. Tadi itu apa namanya? Perusahaan kamu teh, Bara? Halo, kedengeran nggak? Masih Bara kayaknya lagi consumer cyclicals ya mungkin ya. Oke, saya coba pakai ACES ya. Jadi gini nih, ACES ya. Nah, kalau kalian memasukkan ini 2020 ya, tahunan. Nah, kemudian cari ya. Ya, belum ada. Belum ada ternyata. Apalagi ya? ABBA coba ya, ABBA. Mahaka Media. Tahunan. Loh, belum ada juga. Terus Argo Pantes ya, Argo. Argo. Tahunan. Oke. BBA biasanya ada kok. Belum ada juga. Asal Lestari tahunan. Nah, ada. Oke, mungkin ada yang belum. Nah, jadi gini contohnya ya. Jadi cari. Nah, di sini kalau kita kodenya di laporan keuangan, kita akan dapat kayak gini ya. Ada XLS-nya, kalian download biasanya XLS ini nih ya. Nah, ini kan. Nah, kalau di sini nanti kalian tidak akan mendapatkan informasi yang utuh ya. Maksudnya tuh karena kita memerlukan data yang lainnya. Nah, seperti ini kan. Nah, memang ini bisa di-copy ya. Cuman, nah, seperti ini, mana ya? Piutang. Nah, ini dia. Piutang ada dua. Ada piutang usaha, ada piutang sewa pembiayaan lancar. Ini template ya. Template yang diberikan oleh PSAK 1 ya. Dan juga ini template tinggal diisi aja yang mana yang kira-kira ada isinya gitu. Kalau nggak ada ya dibiarin nol gitu ya. Seperti itu. Nah, jadi sebetulnya di sini tinggal kalian copy ya, bisa kayak gini. Nah, nanti cuman hati-hati dalam memasukkan apa namanya? Ya, ada beberapa yang kira-kira perlu penjelasan ya. Kalau kayak piutang usaha kan ini bisa langsung ya. Tetapi yang perlu jadi concern itu yang mana ya? Yang kayak EPS ya, EPS ya. Nah, kalau EPS itu sebetulnya oke, ini familiar. Oke. Nah, kalau EPS, nah kalian kan biasa dari sini ya. Mana ya tadi jumlahnya? Kok nggak ada sih? Oh iya, dari yang sini biasanya. Oh bukan, dari yang sini. Oke, dari mana ya? Nggak ada sih. Obligasi konversi dan sebagainya. Nah, kalau kalian ambil dari sini ya, kok nggak ada EPS ya? Oh, oke. EPS, kalau kalian hitungnya dengan memasukkan data-data ini ya, jadi net income diambil dari sini, kemudian number of share outstanding itu sebetulnya ada di halaman utamanya ya, di halaman utama dari situs IDX ini ya. Kalian bisa lihat ke, kamu biasanya dari mana? Kalau saya sih dari sini. Mana ya? Produk saham salah. Saya melihatnya biasanya dari yang tercatat di situsnya BI ya. Jadi langsung dari ininya ya. Atau bisa juga di ringkasan saham ya. Mana ya ringkasan saham? Saya udah lama nggak buka, download. Oke, jadi kalian bisa cari dari ringkasan saham ya. Misalkan ALI. Nah, seperti ini cari. Nah, di sini udah ada nih sahamnya. Nah, tuh ya. Ini yang saham outstanding. Cuman ini kan saham per tanggal sekarang ya. Kalian masih cari saham yang diterbitkan per tanggal 30 Desember, 31 Desember ya. Nah, oleh karena itu salah satu cara tercepatnya adalah seperti ini ya. Jadi laporan keuangan. Kemudian kalian cari lagi di sini dengan memasukkan kodenya
ya, AALI 2020 ini tahunan ya. Kalau saya langsung dari sini laporan tahunan cari. Nah, jadi berbeda nih, kalau laporan tahunan dia udah lengkap, full financial statement ya. Nah, ini yang seharusnya kalian cari ya. Biasanya perusahaan itu satu package, dia mengupload Excel-nya dan dia juga mengupload si CLK-nya gitu ya. Kalau untuk rumus-rumus manajemen keuangan yang generik itu bisa dari Excel, tetapi kalau untuk penelitian seperti ini yang rumusnya tidak generik gitu ya, yang rumusnya itu aneh-aneh gitu, nah itu tidak bisa diambil dari Excel-nya. Ya, mungkin beberapa bisa ya, seperti fungsi-fungsi yang control variables-nya ya, seperti fungsi leverage, fungsi profitability dan sebagainya itu bisa. Tetapi kalau untuk yang khusus seperti apa namanya ini, iya sampai sini. Nah, seperti ya kayak fungsi untuk menghitung EPS, untuk menghitung variabel Y-nya dalam bentuk income smoothing. Nah, kalian mau tidak mau harus modalnya adalah CLK ini, laporan tahunan ya, seperti ini. Nah, di sini pada dasarnya ini adalah full financial statement-nya ya. Jadi yang resmi terbit adalah yang seperti ini ya. Nah, kalian nanti harus mencari pertama ada dua ya, satu laporan keuangan face ya atau mukanya. Yang kedua adalah CLK-nya. CLK-nya itu adalah notes-nya gitu ya. Nah, semua informasi itu masuknya ke CLK ya, informasi kualitatif ya. Jadi penjelasannya dan sebagainya. Numbers cannot talk by themselves ya, but numbers can be explained by a very thorough explanations ya. Oke, nah jadi angka itu tidak dapat berbicara dengan sendirinya. Sehingga apa yang dibutuhkan adalah kalian harus membaca CLK-nya ya, untuk mendapatkan angka apa khusus untuk variabel-variabel yang tidak generik ya. Contohnya EPS kan menggunakan one so ya kan. Nah, number of share outstanding itu sengaja saya tulis karena apa? Karena bagi ada perusahaan yang memang belum terbit gitu ya CLK-nya, kemudian juga tidak melampirkan informasi yang memadai mengenai CLK ini, mengenai laba per saham ini atau rugi per saham, maka ya kita menggunakan hukum asal, yaitu apa? Dibagi dengan jumlah saham yang outstanding. Nah, gitu ya. Itu untuk khusus untuk EPS, tapi untuk yang lainnya tidak menggunakan one so ya. Untuk menghitung investment opportunity set ya, market value to MVA BVA ya, market value of asset to book value of asset, itu kan menggunakan menggunakan number of shares outstanding ya. Nah, itu tidak diperoleh dengan dari si one so, tapi diperoleh dari number of shares yang outstanding ya, seperti itu. Nah, dari sini kalian bisa tahu EPS-nya itu adalah 432. Nah, ini sebetulnya yang dimasukin ya, yang dimasukin. Gak usah pakai rumus juga udah bisa gitu maksudnya ya. Nah, cuman kan sebagai bentuk untuk belajar, makanya saya masukkan rumusnya. Nah, rumusnya kalian lihat di sini. Kalau di Excel yang tadi itu tidak ada nih ya, 432 ini tidak jelas juntrungannya dari mana tuh. Lihat dia hanya nambah gini doang. Ya, seperti itu. Nah, untuk mengetahui dari mana asalnya, kita buka CLK-nya. Nah, di sini kalian lihat nih, nomornya adalah yang mana? Catatan nomor 2S,34 ya. Berarti kita akan buka yang ke urutan yang 2S34, yang paling bawah pada dasarnya ya. Nah, seperti ini ya. Mana ya? Saldo laba, dividen, dan EPS. Oh, sorry. Pendapatan bersih. Oke. Nah, ini dia nih. Oh, sorry, kelewat. 34 ya, 37 terus. Nah, ini dia ya. Nah, ini yang saya maksud weighted average number of share outstanding atau rata-rata tertimbang. Nah, ini hanya bisa diperoleh dari si income CALK. Nah, jadi kalian tinggal masukkan nanti net income berdasarkan perhitungan EPS ini adalah 833 sekian-sekian ya. Ini dalam jutaan kalau tidak salah ya. Nah, kemudian lembar sahamnya adalah sekian. Nah, EPS-nya adalah menjadi 432 per lembar. Nah, seperti itu. Jadi yang kalian masukkan nanti adalah yang ini. Cuma hati-hati di sini satuannya apa? Satuannya adalah dalam jutaan ya. Nah, berarti 833.090 dikali dengan 1 juta ya. Sama dengan 833 miliar ya. Nah, tinggal dibagi dengan 1,9 miliar lembar saham. Hasilnya adalah sekian. Nah, ini yang kalian masukkan ke dalam mana? Ke dalam si
fungsi dari EPS ya. Seperti itu. Oke. Oke. Nah, ini yang saya maksud ya. Jadi untuk variabel-variabel yang generik itu bisa dari yang Excel, tapi untuk variabel-variabel yang memang khusus itu tidak bisa dari Excel, tidak cukup gitu informasinya. Perlu membaca CLK-nya. Seperti itu ya. Oke, bisa dipahami? Oke, sekarang lanjutkan kembali oleh Bara. Ya, silakan. Silakan lanjutkan penjelasannya. Coba. Nanti kalau ini udah selesai, saya mau balik lagi ke yang IPS tadi ya. Yang 1,1 dari mana? Itu kayaknya nggak mampu menjawab karena tegang kali ya. Oke deh. Tadi raut wajahnya tuh udah ini banget ya. Aduh, nggak tega saya. Oke. Silakan Mas Bara ditampilkan kembali Excel-nya ya. Biar nanti kita menikmati penjelasan mengenai variabel Y ya. Yaitu apa? Mengenai income smoothing. Ada satu rahasia nanti yang akan saya kasih tahu. Rahasia dari income smoothing yang model yang digunakan dalam Excel dataset saya. Oke, silakan lanjutkan. Lala, banyak sekali. Masih di mute. Oke, silakan lanjutkan. Untuk sales it ini ditampilkan juga Pak laporan keuangannya. Usah, langsung aja lanjut ke yang sebelahnya ya, ke kolom sebelahnya. Kamu lanjutkan. Pak. Kamu lanjutkan ke ya itu udah oke. Akhirnya udah bisa dipahami ya, diambilnya dari yang piutang yang mana tuh yang kamu ambil? Udah ditambahin belum? Trade receivable ada dari piutang pihak ketiga Pak. Ya, sip ya. Oke, sekarang yang PPE. Sekarang yang PPE ini dari mana dapatnya? Ini PPE itu dari aset tetap atau property plant equipment dari laporan keuangan yang belum dikurangi dengan accumulated depreciation expense atau beban penyusutan. Oke. Itu diambilnya dari mananya tuh di laporan keuangannya? Ini untuk PP itu diambil di statement of financial position di bagian non current asset Pak. Oke, berarti yang di Excel-nya atau di CLK-nya? Di Excel-nya atau yang di laporan tahunannya? Untuk yang PPE ini diambil di CLK-nya Pak. CLK yang cost biaya perolehan. Oh, oke. Cost-nya ya? Iya Pak. Oke, good. Kayaknya saya ada yang perlu saya tambahin ya. Jadi, nah di sini kan ada goodwill. Nah ini buat ini sih, buat apa? Kelas apa ya? Mana ya? Coba. Oh iya. Kamu tuh perusahaannya perusahaan apa sih? Energi atau apa ya? Consumer cyclicals bukan sih? Induk sektornya? Iya Pak. Consumer cyclicals ya? Kelompok 2 kan ya? Iya, Oke. Di sini sebetulnya ada yang namanya PPE ya. PPE mana ya? Ini mana tuh? Beban tambahan. Oke, properti, aset asuransi, aset tetap. Nah, ini dia aset tetap ya. Nah, kalau kamu ambil dari si Excel-nya, maka itu namanya sudah net ya. Tapi kalau kamu ambil yang cost-nya itu hanya bisa diperoleh di CLK ya. Oke, begini, ada koreksi ya. Sedikit koreksi. Sebetulnya ada dua mazhab ya. Mazhab yang pertama itu adalah bahwa PPE itu diambil dari book value of PPE. Yang pertama. Nah, yang kedua, PPE itu diambil dari cost-nya. Nah, seperti itu ya.
Di sini agar seiring ya, sebetulnya dua-duanya punya pendukung yang sangat-sangat kuat ya. Nah, tetapi setelah saya baca-baca paper lagi, kayaknya saya lebih cenderung untuk memilih bahwa PPE ini adalah PPE yang berasal dari si book value-nya. Jadi kita samakan dengan yang X2 nanti ya. Kemarin ada yang bertanya, Pak, gimana kalau PPE-nya itu apakah cost atau pakai book value, Pak? Kemarin saya sempat jawab cost ya, tetapi sekarang saya revisi ya, bahwa memang ada dua mazhab, cuman untuk latihan kita sekarang ini kayaknya akan lebih cocok kalau kita menggunakan book value ya, agar sama dengan apa? Agar sama dengan si yang X2-nya ya. Yang X2-nya kan untuk menghitung IOS, Investment Opportunity Set, kita harus menggunakan book value dari PPE-nya ya. Nah, makanya nanti tolong diperbaiki kembali ya. Langsung saja diambil dari si yang netnya ya. Yang netnya disamakan dengan yang X2-nya. Coba kamu klik X2-nya, udah ada? Klik yang X2-nya, coba di-unmute dulu. Oke, yang X2 itu masih Y, yang sheet X2 yang bawah. Nah, itu dia. Oke, scroll ke atas. Oke, coba dilihat book value PPE ada nggak? Sampingnya lagi. Oke, sampingnya lagi. Nah, itu dia ya. Book value of fixed asset ya. Nah, itu dia ya. Nah, jadi kita samakan dengan yang ini ya. Jadi kalian tinggal sama dengan aja, sama dengan ke yang apa namanya? Sheet yang ini ya, sheet yang ini. Oke. Gitu ya, bisa dipahami? Bisa dimengerti? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan. Berarti net income yang di sheet Y itu sama kayak net income yang buat ngitung earning per share, Pak? Yes, betul. Bisa main. Ya. Jadi satu angka sama semua gitu, jangan ada yang beda. Makanya input pertama kali itu penting ya. Yang net income tadi itu yang mana ya? Yang Y ya. Iya, yang bagian pertama. Nah, yang Y itu kan disamakan dengan net income yang dipakai untuk menghitung EPS ya. Seperti itu. Sama lagi, Pak. Silakan. Yang di set X2 itu kan ada number share outstanding juga, Pak. Itu pakai yang sama yang apa weighted apa enggak, Pak? Oh, Once itu apa? kalau yang ini memakai yang bukan one show, bukan yang weighted, tapi memakai yang Berarti yang once khusus buat yang earning per share aja, Pak. yes, yang one show khusus untuk earning per share. Tapi kalau di one show ternyata kalian tidak menemukan one show-nya, ya kembali lagi ke hukum asal menggunakan number of share outstanding ya. Paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke, good. Oke, ada lagi? Iya Pak, ada lagi Pak. Oke, silakan Aziz. Pak, untuk piutang itu tadi dia itu yang net ya Pak? Pakai NRV Pak? Atau yang net? Ya, yang net. net. Semuanya yang net ya. Piutang yang net, kemudian juga PPE juga net, ya. Kemudian juga si sales-nya juga net, ya. Sales-nya juga net. Oke. Kemudian net income-nya mengambil dari perhitungan EPS ya. Satu lagi Pak. Silakan. Kan itu harga saham ya. Di laporan keuangan itu kan ada yang pakai dolar Pak, ada yang pakai rupiah. Nah itu perlu kita konversi atau harga sahamnya aja yang dikonversi nanti atau gimana Pak? Laporan keuangannya nanti dikonversi dikalikan dengan jumlah si ini ya kursnya ya. Kurs yang dipakai yang mana? Kurs tengah BI. Ada dua kurs Kementerian Keuangan sama kurs tengah BI. Kalau untuk pelaporan keuangan kita memakai kurs tengah BI. Per tanggal pelaporannya tanggal berapa? Tanggal 31 atau tanggal 30. Ya, kalau tanggal 31 Desember maka kita cari kurs tengah per tanggal 31 Desember 2020 ya. Oke, saya ingin menjelaskan lagi yang Y-nya lagi ya. Balik lagi ke yang Y. Ada informasi yang sangat penting. Oke, Bara, tolong di klik dulu yang Y-nya. Oke ya. Nah, kalau kalian menguasai ini, waduh, keren banget lah. Kok kayak gini lagi? Jadi kecil nih, nggak kelihatan ya. Nggak kelihatan lagi, yang kelihatan cuman ini doang. Apa namanya? Satu layar doang. Yang kolom K, L, dan M. Yang sisanya nggak kelihatan.
Oke, silakan. Di scroll ke sampingin. Yang nampak di layar saya sih cuman yang kolom K, L, dan M doang ya. Nggak tahu di yang lain. Yang lain gimana? Sama, Pak. Sama ya. Oke, kalau gitu geser aja. Ada yang perlu saya jelaskan lagi. Oke, geser lagi silakan. Kita habis ini break ya. Kita break dulu bentar, sholat asar dulu. Oke, silakan Bara tampilkan lagi. Seru kan? Mumet. Iya, ya sama nih KLM lagi. Mungkin selain Bara bisa nggak teman satu kelompoknya ya? Gantian ya. Ini udah Bara nih, silakan gantian. Kayaknya ada sedikit kendala teknis ya. Oke, gimana? Silakan teman satu. Oh, ini bisa nih. Nah, ini udah bisa. Sip, very good. Oke, silakan dilanjutkan. Apa yang dimaksud dengan gimana cara mencari YIT-nya? Gimana cara mencari discretionary accruals-nya di AP-nya? Di unmute dulu ya, Bara. Silakan jelaskan bagaimana cara mendapatkan discretionary accruals-nya. Ya. Itu accrual it dibagi aset it min 1 bukan sih, Pak? Gimana, Nurul? Untuk discretionary-nya accrual it dibagi aset it min 1-nya bukan, Pak? Iya, itu dia ya. Bukan gitu. Jadi caranya itu menggunakan inferential statistik ya. Nah, ini yang ingin saya jelasin ya. Bentar ya. Bentar. Itu pakai aplikasi ketiga itu, Pak? Iya, oke, aplikasi. Bentar ya, ini saya agak ribet. Bentar. Jadi jangan nangis dulu aku ya. Tapi yang kedengeran. Oke. Gimana? Lanjut lagi, Nurul. Nah, kalian penasaran kan dari mana discretionary accruals ya? Untuk di HP-nya itu. Nanti regresi itu juga, Pak. Iya, kita memakai regresi. Apa yang diregresikan? Oke, tolong Bara ke kolom ke sampingnya lagi, ke yang tadi. Ya, kita akan melakukan regresi. Jadi ini canggih ya. Ini canggih banget. Menurut saya kalau kalian udah mengerti ini bisa banget kepake untuk KTTA ya. Untuk KTTA dan kalian bisa songong lah. Nah, tanda kutip ya. Songong kelas selain kelas saya ya. Woi, kami sudah pernah melakukan riset menilai dengan income smoothing. Oke, saya jelasin. Ini rumus ini ya. Saya pakai annotate ya, pakai annotations. Bisa geser lagi sedikit ke samping ya, ke samping sana, geser lagi ke sana. Oke, geser ke samping kanan. Nah, situ. Lagi, terus. Nah, ini ya. Nah, sampai sini. Kita ingin memperoleh nilai dari dua ini ya. Nilai dari residual namanya ya, residual atau error terms ya. Error terms apa? Dari si fungsi regresi yang discretionary accruals.
Ya, ini sedikit lebih advance sedikit ya. Nah, jadi di sini kalian akan mencari inilah yang dinamakan DAP, error terms-nya ini ya. Ini namanya adalah residual ya. Jadi pada dasarnya kita ingin mencari yang namanya discretionary accruals. Tadi sudah saya jelaskan ya. Accruals itu apa? Accruals itu adalah non-cash transactions ya. Agak susah bagi manajemen melakukan manipulasi dari kas. Kenapa? Karena kas itu jelas ya. Ada duitnya, tinggal dihitung berapa duitnya. Yang ada di rekening berapa, ya udah itu gitu. Mau dimanipulasi gimana lagi gitu ya. Nah, seperti itu kalau cash. Nah, berbeda halnya kalau accrual. Accrual inilah yang ditambal sulam dan dipercantik, diperhalus oleh manajemen. Ya. Kenapa, Pak? Karena accrual ini non-cash transactions. Nggak ada evidence-nya. Evidence-nya hanya kertas. Di atas kertas dan tulisan angka. Itu doang. Ya. Nah, sehingga di sini kita ingin mereduksi lagi, mencari dari accrual tersebut esensi. Jadi kayak jeruk, diperes gitu ya. Keluar sari-sarinya. Nah, sari-sarinya itulah evidence yang menunjukkan bahwa terjadi yang namanya manajemen laba oleh si perusahaan. Gitu ya. Nah, dalam bentuk apa? Dalam bentuk yang ini, error terms ini, residual ini. Sehingga nanti kita akan mencari berapa nilainya. Nah, mau tidak mau untuk memerasnya itu, memeras kayak jeruk diperes gitu ya, mendapatkan sari-sari jeruk yang murninya, kita menggunakan yang namanya inversion statistics, oke? Dengan menggunakan regresi. Ya, regresi apa? OLS, ordinary least square. Nah, ini harus menggunakan SPSS bisa, tapi dengan Excel juga bisa. Nanti saya ajarin ya. Dengan Excel juga bisa. Nah, perhatikan. Di sini, oke, mungkin Bara bisa geser lagi ke samping, ya. Bisa geser lagi ke samping. Geser lagi ke samping. Oke, terus geser. Terus Y. Oke. Lagi geser. Nah, sampai sini ya. Nah, dari sini ini adalah Y. Y ini apa? Accruals dibagi dengan legged asset ya, aset T-1 ya. Kemudian yang X1-nya ini yang mana? X1-nya ini bahasa jelasnya itu ini yang ini ya, accruals. Kemudian ini yang ini. Kemudian yang X2-nya adalah yang ini ya, seperti itu ya. Oke. Nah, discretionary accruals inilah adalah error terms-nya tadi. Nah, ini semua saya dapatkan apabila apa? Apabila kalian sudah mengisi dataset ini sampai bawah, selama 622 perusahaan udah keisi semua gitu. Udah keisi semua, dan apa? Dan saya tinggal merunning regresi untuk mendapatkan angka 0,2 ini. Ya, minus 0,02. Nah, maksudnya apa, Pak? Minus 0,02 ini maksudnya adalah bahwa terjadi manajemen laba. Artinya apa? Perusahaan terbukti melakukan manipulasi dari accruals-nya, ya. Bukan cash-nya tapi accruals-nya, ya. Kayak accruals itu apa? Expense pada payable, ya, wages expense pada wages payable, depreciation expense dan sebagainya gitu ya. Nah, bentuk itulah. Terus minus ini maksudnya apa, Pak? Minus ini maksudnya dia melakukan negative accrual, negative earnings management. Artinya apa? Memperbesar expense ya. Agar apa? Agar si net income-nya kecil gitu. Nah, inilah negative earnings management. Nah, income smoothing melampaui ini semua, men. Income smoothing adalah untuk memprediksi apakah manajemen laba ini dilakukan lebih dari 1 tahun. Ya, lebih dari 1 tahun. Ya. Oke, sekarang Bara tolong scroll lagi ke kanan sampai ujung, ya, sampai dapat yang T-1. Ya, terus lagi sampai ujung terus ya. Up. Oke, ke kiri lagi, kelebihan. Oke, nah. Oke, up sini ya. Nah, sekarang esensinya adalah kita ingin, ini kan T-1 ya. Yang tadi kan yang T, DAPT ya. DAP tahun, kalau T itu berarti 2020. Kalau ini berarti 2019 gitu ya. Nah, sekarang kita ingin memprediksi apakah terjadi manajemen laba itu dalam jangka panjang atau tidak. Nah, makanya kita harus mengkaitkan kalau terjadi dalam jangka panjang, kita cari dengan korelasi. Iya, gitu ya. Nah, jadi maksudnya gimana, Pak? Maksudnya discretionary accruals ini sari buah jeruk yang udah diperas ya. Nah, kita harus bandingkan dengan apa? Dengan pre-discretionary income. Nah, pre-discretionary income itu apa, Pak? Tadi jeruk yang belum diperas gitu. Jeruk utuhannya gitu ya, jeruk utuhannya yang belum diperas ya. Nah, jadi kita akan membandingkan utuhan sama hasil sari buahnya. Nah, kalau ternyata ada korelasi bahwa terjadi income smoothing, terjadi manajemen laba, maka dia terbukti terjadi income smoothing, gitu ya.
Jadi ini adalah suatu bentuk yang sangat advance ya. Nah, tapi untuk mencari tahunya gimana? Kita harus mencari deltanya, selisihnya. Selisih antara apa? Selisih antara si discretionary accruals di tahun 2020 dikurang dengan 2019. Kemudian yang PDI-nya juga sama. PDI tahun 2020 dikurang dengan tahun 2019. Nah, ini akan menjadi delta yang pertama ya, delta yang DAP ya. DAP yang pertama ya, yang pertama. Nah, masalahnya, Pak, ini kan cuma 2 tahun, Pak. Ini tahun 2020, ya kan? Ini tahun 2019 ya, hanya selisihnya dikurangin ya. Hanya 2 tahun ya. PDI-nya juga sama, delta PDI-nya ini hanya delta PDI yang pertama ya. Yang pertama ya. Yang apa? Yang tahun 2020 ke 19 ya. Nah, ini juga sama 2020 dan dikurang dengan 2019 ya. Masalahnya adalah aduh, saya agak ini deh. Agak gimana ya ngejelasin sama kalian ya. Masalahnya adalah konteks dari income smoothing itu apabila dilakukan lebih dari 1 periode, guys. Sehingga apa? Sehingga teorinya adalah 5 tahun terakhir. Artinya apa? T minus 5. Artinya apa? Ini tahun 2000 berapa? 2000 berapa sih? 15 ya. Kalian harus mencari data sampai 2015. Masalahnya adalah kita tidak memiliki data tersebut ya. Kita tidak memiliki data tersebut. Ini sedang geledek yang gede banget. Jadi yang hanya kita miliki data di laporan di BI itu hanya 2020, 2019 dan 2018. Seperti itu ya. Yang kalian cari sudah yang ini. Nah, tinggal perlu satu lagi. Nah, nanti kalian bikin kolom tambahan yang ada di sini ke samping ya untuk yang T-2 ya, yaitu 2018. Nah, seperti itu ya. Nah, sehingga nanti dibandingkan ada 2 delta. Delta yang pertama 20 dikurang 19, delta DAP yang kedua adalah apa? Delta DAP yang kedua adalah yang 2020 dikurang dengan 2018. Nah, gitu ya. Yang PDI yang kedua itu sama. Delta PDI yang kedua itu adalah apa? Yang kedua adalah yang 2020 dikurang dengan 2018 ya. Nah, sehingga apa? Nanti ada 2 delta ya, 2 delta. Delta 1 DAP1 sama DAP2. Kemudian delta PDI 1 sama PDI 2. Nah, nanti kita akan mengkorelasikan ya. Mengkorelasikan apa? Mengkorelasikan delta yang DAP ya, DAP 1 dan 2 dengan apa? Dengan korelasinya delta PDI 1 dan 2. Nah, dengan fungsi apa? Dengan fungsi correlation ya. Nah, kalau nanti terdapat negatif ini kalau kita kalikan dengan negative correlations ya. Kalau terdapat negative correlations ya, angkanya nanti keluar ya, korelasinya berapa. Kalau kalian belajar manajemen keuangan kan ada ya 0,7 ya. Korelasi itu membandingkan antara 2 variabel. Variabel ini sama variabel yang ini ya, seperti itu. Nah, nanti ada kelihatan tuh kalau positive correlations berarti dia sangat associated, highly associated one each other. Kalau dia negative correlations -1 berarti dia berbalik gitu ya. PDI naik berarti ini turun DAP-nya. Nah, gitu. Kalau positif berarti PDI naik, DAP naik gitu ya. Nah, itu kalau dia sempurna. Nah, tetapi biasanya ada yang sempurna, ada yang tidak. Nah, kayak gitu. Nilai dari ada yang 0,7, 0,8, tapi patokannya adalah apa? Patokannya adalah 0,8 ya. Lupa saya. 0,8. Kalau dia sudah di atas 0,8 maka tinggal lihat tandanya apakah positif atau negatif. Kalau dia di atas 0,8 maka dia sudah berkorelasi secara signifikan gitu ya. Nah, tapi apakah it matters, Pak? Oke. Petirnya gede banget ya. Oke, sabihur ra'du bihamdihi wa malaikatihi min khifati. Oke, siap. Subhanalladzi yusabbihur ra'du bihamdihi wal malaikatu min khifati. Ya, itu doanya ya. Dari diajarkan Rasul. Oke, nah saya lanjutkan ya. Nah, kemudian Pak, nah dari sini nanti kita akan kelihatan di perusahaan pertama berapa
berapa nilai korelasinya. Misalkan 0,85 gitu, 0,9 dan sebagainya. Nah, itulah yang kita ambil sebagai variabel income smoothing. Keren kan? Jadi bisa sedahsyat itu ya laporan keuangan yang kalian bikin ini merupakan statistik tidak bohong ya. Statistik tidak bohong. Kalau ternyata terjadi korelasi maka terjadi income smoothing. Statistik tidak bisa dibohongi. Yang bisa dibohongi adalah apa? Kita ya. Datanya salah ngambil ya. Yang harusnya net sales malah sales yang bruto. Yang harusnya book value PPE malah cost of PPE. Nah itu ya. Sehingga validitas data ya, untuk penelitian kita itu paling penting ya. Dan itu harus hati-hati dalam memasukkannya. That's why saya cerewet dalam hal ini. Nah, gitu. Oke, itu tentang income smoothing. Ada yang ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan Nurul. Untuk DAP bukannya hanya satu perusahaan saja ya, Pak? Kalau misal digabung perusahaan lain nanti beda. Untuk DAP nanti akan keluar satu perusahaan per perusahaan ya. Jadi nanti gini, differential statistik itu artinya nanti ada misalkan ada 1 sampai 88 perusahaan ya. Nah, ini saya gabungin datanya, saya running dengan regresi bareng gitu. Sekaligus satu waktu, sekali pencet, klik gitu. Nanti hasil residualnya akan keluar per perusahaan 1 sampai 88. Nah, inilah DAP-nya nanti akan keluar. Nah, DAP itu adalah residualnya. Gitu ya. Mungkin agak abstrak tapi nanti kita akan praktekkan setelah kalian mengisi semua data ini ya. Gitu Nurul. Ada lagi? Makasih, Pak. Siap. Seru kan? Oke, saya excited banget loh untuk menggarap ini ya. Jadi Oke, silakan ditutup dulu. Udah bisa dimengerti belum teman-teman semua? Ya, teman-teman yang lainnya. Silakan Bara, tolong ditutup dulu share screen-nya ya. Oke, gimana komentarnya? Puyeng? Terus Pak ini buat apa gitu? Aduh. Oke, jadi sebetulnya ada yang ditanyakan dulu nggak terkait penyusunan datasetnya untuk yang tadi harus jelas dulu. Jadi nanti biar kalian enjoy gitu ya ketika ngisi dataset. Dasarnya cepat banget, sehari juga kelar sebetulnya. Satu orang kan 25 perusahaan itu bisa kelar sehari juga sebetulnya. Ya, oke. Ada yang ditanyakan? Silakan. Intan. Itu yang aset it di Y sama di total aset di X2 itu sama atau beda, Pak? Sama ya, sama. Sama itu sama. Aset IT di Y sama total aset di X itu sama. Ya. It is the same meaning ya, total aset. Baik, Pak. Terima kasih. Ada lagi? Izin bertanya, Pak. Oke, silakan Putu. Saya kan sempat mencari laporan keuangan tahun 2019 dari perusahaan saya, yaitu dengan kodenya VICI. Laporan keuangan dari tahun 2020-nya ada, Pak. Tapi untuk 2019-nya nggak ada, Pak. Itu gimana ya, Pak? Serius? Soalnya kan kita memerlukan juga dari Serius, Pak. Dengan kodenya VICI tahun 2019. Itu asli nggak ada ya? Iya Pak, saya udah dari kemarin saya ngeklik nggak ada Pak. Sekarang juga udah saya coba nggak ada. Kalau nggak ada, coba di 2017 nggak bisa, masalahnya kelewat 1 tahun. Waduh. Kalau gitu nggak bisa dijadikan sampel di drop. Ya kamu merah-merahin aja, ya merah-merahin aja. Nah, nanti itu tidak bisa kita masukkan ke dalam fungsi regresi. Jadi fungsi regresi itu data 0 itu boleh, tapi akan kebaca juga oleh regresi. Tapi kan yang menafsirkan data itu kita. 0 beda, 0 itu memang angka dan 0 itu memang tidak ada, itu beda ya. Nah, kalau kayak gini kan 0-nya memang karena tidak ada gitu. Sehingga kalau kita masukkan akan menjadi mislead gitu. Ya, silakan ada lagi. Jadi di merah-merahin dulu ya Putu ya, merah-merahin dulu.
Vici ya, Vici. Nah, nanti kalian jadi concern yang Baik, Vici terima kasih, hati-hati. Pak. Vici mah cuma foto doang. Silakan siapa tadi? Mayang ya? Iya. Oke, silakan Mayang. Piutang yang belum difakturkan itu dimasukkan ke account receivable atau enggak ya, Pak? Apa? Piutang apa? Piutang yang belum difakturkan. Itu ada di laporan keuangan atau gimana? Ada di SOP-nya. CSFP-nya memang namanya piutang belum difakturkan. Iya, unbilled receivable. Oke, jadi kita kembali ke konsepnya ya. Jadi piutang itu ditagihkan ya. Ketika difakturkan itu maksudnya ditagihkan gitu ya. Nah, jadi ada beberapa piutang yang belum ditagihkan. Sehingga apa? Sehingga ya sebetulnya itu perusahaannya apa ya? Ini khusus biasanya nggak bisa kebiah-uyah juga. Perusahaan apa? Perusahaan industri energi, Pak. Oh, energi ya. Oke, nah kalau sektor energi, nah ini berbeda-beda karakteristik dari setiap sektor ya. Sektor energi, pertambangan itu, pertambangan bukan? Pertambangan nih saya curiganya nih. Let's say pertambangan ya. Nah, biasanya yang kayak gitu-gitu dihadapi untuk perusahaan sektor pertambangan. Kenapa? Karena bayangkan kalian menambang itu nggak cuma 1 kilo, nggak cuma 1 ton, nggak cuma 100 ton, nggak cuma 1000 ton. 1000 ton itu sehari ya, sehari. Tapi dia ratusan ribu ton dalam 1 tahun. Nah, artinya apa? Artinya itu 1 kilonya ada rupiahnya ya. 1 kilo misalkan 1000 rupiah, tinggal dikaliin gitu. Nah, artinya ada semacam lag kalau untuk di industri pertambangan. Dalam hal ini ketika dia sudah menambang gitu ya dia ini potensi yang ada, yang ini belum ditagihkan gitu ya. Nah, jadi dia pisah-pisah yang ini piutang yang memang berkaitan dengan penjualan tambang tadi, penjualan hasil tambang tadi gitu ya. Nah, yang belum memang belum ditagih kepada si orang yang membeli. Jadi itu, dan ini yang menumpuk gitu, ini yang menumpuk gitu ya. Yang ini yang sudah yang menumpuk itu yang belum ditagihkan, yang sudah ditagihkan itu yang sudah di-build-kan. Nah, itu yang dicatat dengan melakukan mekanisme penagihan terhadap si pelanggannya gitu ya, pelanggan yang membeli hasil tambang tadi. Nah, masalahnya di sini agar tidak mislead ya, saya kok cenderung karena dia belum ditagihkan, potensi tidak tertagihnya itu tinggi. Tapi itu besar nggak sih? Kalau misalkan besar mungkin kita bisa abaikan. Kalau kecil kita bisa abaikan. Tapi kalau nilainya miliaran, kayaknya kita nggak bisa abaikan juga gitu ya. Itu nilainya besar nggak? Berapa miliar? Berapa juta? $200.000, Pak. $500.000. Waduh, gede ya. Ya kalau gitu kita masukkan saja, nggak apa-apa ya. Nah, kalau nilainya kecil kita bisa abaikan ya. Kita bisa. Oke. Izin Ya. bertanya. Silakan Dela. Habis ini kelompok berapa ya? Kelompok 2 ya. Kelompok 3 berarti untuk presentasi yang nilai investment opportunity set ya. Oke. Silakan Dela, gimana? Pertanyaan Dela terakhir ya. Bertanya Pak, di salah satu laporan keuangan yang di sektor pertambangan yang saya analisis tuh di tahun 2019, baik di neraca ataupun di KLK itu disajikan nilainya 0, Pak. Itu mungkin nggak, Pak? Nilai apa yang 0? Nilai aset tetap bersih, book value-nya. Oh, oke. Yang ada apa? Aset apa? Aset pertambangan ya? Iya. Iya kan? Aset pertambangan ya? Iya, Pak. Di perusahaan pertambangan di tahun 2019 tuh book value-nya 0. Iya. Itu mungkin nggak ya? Mungkin banget. Nah, beda-beda ya. Seru kan? Jadi tidak sama ya, kita belajar akuntansi itu ternyata tidak sama di setiap sektor. Jadi ada sektor memiliki karakteristik tersendiri. Ya, oke. Nah, kalau di sektor pertambangan biasanya ada yang namanya aset pertambangan, ya nggak sih, Dela? Ada nggak? Di bawahnya biasanya, di bawah PPE itu ada aset pertambangan. Aset pertambangan itu adalah mainnya itu sih mining companies ya. Si tambangnya itu yang bolong-bolong digali-gali sampai ke dasar bumi gitu ya. Nah, itu dijadikan aset tetap ya, dijadikan aset tetap, tapi namanya bukan PPE. Namanya adalah aset pertambangan
ya seperti itu. Nah, itu untuk perusahaan tambang itu dimasukkan sebagai PPE karena karakteristiknya sama kayak PPE, hanya secara formnya, secara substansi dia sama, tapi secara formalitasnya berbeda, gitu ya. Ya, terima kasih, Pak. Oke, kalau gitu silakan kelompok berikutnya. Kelompok berapa ya? 3. The stage is yours. Oke ya. Sebelum kalian lanjutkan, saya kasih tahu dulu. Jadi sebetulnya kenapa saya bikin assignment seperti ini? Ini sebetulnya apa ya? Karena saya ingin, karena adanya saya kesel. Terus terang saya kesal sekali. Ya, bukan sama Bara, tenang ya. Tenang, Bara. Bukan ya, tenang aja ya. Saya kesel karena saya kan ikut menjadi lomba ya, menjadi coach lomba sejak tahun 2020 ya. Saya masuk stand full time lecturer di 2019. 2020 saya udah mulai handle semua tim Olimpiade Akuntansi yang secara resmi masuk ke jurusan akuntansi PKNST itu saya handle ya, sama Mas Lutfi, sama Mas Amri Firmansyah dan sebagainya ya. Sama sama si Agung juga, Agung Widarjito, nanti mungkin kalian akan ketemu di AKL ya. Ya maksudnya kalau sama dia oke ya, serem lah, spooky. Pintar banget gitu. Oke, jadi yang bikin saya kesal adalah apa gitu ya. Lomba ketika saya menangani hampir 10 sampai 12 lomba ya, baik nasional maupun internasional ya. Dan dulu sebelum kita masuk lomba-lomba di PKN itu scattered banget, very scattered. Jadi teman-teman mau ikutan lomba ya daftar masing-masing. Begitu juara kita klaim bahwa PKN udah juara, itu kan kayak mengesalkan sekali gitu kan. Saya kok emosi gitu ya. Itu kan mahasiswa yang berjuang, ngapain kita klaim gitu? Biarlah nama itu nama milik mereka gitu ya. Kita nggak ada kontribusi juga, enak banget kita klaim gitu kan. Nah makanya saya nggak mau kayak gitu. Makanya oke, kita harus handle mahasiswa yang ingin ikut lomba. Nah makanya kita mulai rapihkan. Semua lomba yang resmi itu masuk via satu pintu jurusan akuntansi. Nanti kita akan membentuk tim. Saringannya adalah via TOA ya, tim Olimpiade Akuntansi itu dikelola oleh mahasiswa D4 dan D3. Nanti akan menyeleksi siapa-siapa aja yang ikut. Nah, mereka yang lolos seleksi ketemu dengan saya gitu ya. Ketemu dengan saya untuk mewakili PKN STAN dalam lomba-lomba ya. Nah, ada yang nasional dan internasional. Nah, lomba sekarang itu tidak ya, kalian perlu paham ya. Kalian mungkin jago banget ketika menghitung jurnal dan sebagainya. Itu aduh, outstanding lah ya. Mungkin kalau untuk adu kecepatan saya bisa kalah sama kalian ya. Pasti kalah sih karena kalian masih muda dan belum banyak pikiran. Terus juga masih fresh banget, pasti menghitung itu cepat gitu dan itu outstanding lah. Tetapi sayangnya lomba-lomba akuntansi sekarang itu tidak seperti itu. Tidak seperti UTS AKM, tidak seperti UTS PAKL yang susahnya nauzubillah ya. Nah, kalau anak UI, anak UGM, anak Unpad datang ke sini pasti shock. Kok ini susah banget gitu. Iya, apalagi soal yang saya buat. Iya, aduh, hati-hati ya, saya bikin soal nih nanti ya. Oke, jadi soal yang saya buat itu, aduh, saya kok jadi malu ya, maksudnya. Memang nggak ada yang selalu tidak bisa diselesaikan ya. Ya, saya minta maaf ya karena memang nggak bermaksud untuk membuat kalian susah ya, tapi memang kadang iseng itu yang sudah saya jelaskan di sebelumnya ya. Nah, kalau anak UGM masuk, anak UI pasti akan kaget. Saya di UI nggak sesusah itu dulu soal-soalnya ya. Dibandingkan anak STAN jauh banget, soal kita itu jauh lebih susah. Tapi lomba itu tidak ada lomba yang menguji cerdas, cermat, cepat, tangkas untuk ngitung jurnal. Ya, untuk bikin jurnal nggak ada. Lomba sekarang itu udah berubah formatnya, hanya ada 2, case study. Nah ini makanya saya pengen banget ngasih ke kalian, nanti mungkin next quiz ya kita coba bikin case study ya. Jadi nanti saya kasih case study, kalian memecahkan, kemudian nanti kalian presentasikan. Itu sangat menyenangkan, aduh very interesting banget ya. Jadi akan kelihatan potensi kalian itu, mungkin ada yang berpotensi orang itu hitungan jurnalnya cepat gitu ya. Tapi ada yang berpotensi menganalisis itu dari berbagai macam sisi. Nah, teamwork itulah yang nanti muncul dalam case study gitu ya. Nah, itu yang pertama. Lomba yang 10 sampai 12 lomba resmi yang saya jadi coach, saya betul-betul coach ya. Jadi maksudnya tuh nge-training mereka,
ketemu hari apa gitu, ngebahas soal, presentasi, membentuk public speaking skills mereka gitu ya, menganalisis lawan, pokoknya kayak Yohanes Suryanya tim Olimpiade Fisika Indonesia lah, weh. Nah, karena saya terinspirasi ya ketika saya di STAN dulu, saya juara 1, weh. Aduh, untuk lomba nasional ya, mewakili STAN, dapat medali emas, bikin bangga nama STAN tapi nggak di-acknowledge oleh kampus gitu. Nah, makanya saya sayang sekali. Nah, tetapi ketika saya SMA, saya ikutan Olimpiade Fisika gitu, dan alhamdulillah lolos gitu ya, tim Jawa Barat, dan apa namanya, itu tuh kita betul-betul intens banget, ada karantina. Wah, itu saya sebagai murid sangat terharu banget, karena apa ya, karena guru-guru itu sangat perhatian banget sama saya. Jadi di training, dikasih soal, dijelasin juga gimana cara ngerjainnya, itu berkesan banget. Tapi ketika saya di STAN, kok saya tidak menemukan hal seperti itu. Padahal ini saya jadi juara nih gitu. Makanya itu saya miris. Makanya akhirnya ketika saya jadi dosen, saya nggak mau kayak gitu ya. Saya ingin mahasiswa-mahasiswa yang saya nanti itu bisa mewakili STAN tuh udah saya gembleng gitu ya. Sehingga ada bonding antara dosen dan mahasiswa gitu. Nah, itu yang saya inginkan gitu ya. Nah, alhamdulillah udah lancar itu di tahun kemarin. Kita tuh udah apa ya Masya Allah ya, maksudnya ya alhamdulillah deket gitu ya antara mahasiswa dan dosen, itu jadi seru gitu loh, jadi asik lah gitu ya. Nah, cuman yang bikin saya kesel apa coba? Yang bikin saya kesel itu ketika kita lomba bisnis case study, itu emang anak satu emang dasarnya pinter ya, masuk sini kan susah ya kan, udah mulai penyaringan, memang cerdas lah gitu secara akademik tuh, bawaannya tuh cerdas gitu. Tapi sayangnya ketika bisnis case study itu memang kita bisa jadi juara 1, kadang juara 2, juara 3 gitu. Kadang nggak juara juga gitu ya. Tapi mostly kita juara untuk tipe yang pertama. Tapi tipe yang kedua, lombanya itu lomba paper. Kita jarang banget jadi juara. Juara 1 belum pernah sih, tapi tim yang saya tangani ya. Tim saya tangani pernah gitu ya, juara 1 ya. Tapi mostly kita ketika diadu sama STIS, ketika diadu sama UI, wah kita kalah jauh. Untuk lomba apa? Lomba riset. Lomba bikin paper kita kalah jauh. Nah, makanya saya bikin miris gitu ya. Kenapa? Kenapa nggak yang D4 aja? Karena D4 udah dibekali metolit gitu ya. Nah, kalau yang D4 terlalu sayang, mereka itu udah start S2 sebetulnya yang D4 alih program ini. Karena mereka bahasa Inggris bagus, kemudian ketika presentasi udah excellent banget gitu. Sayang banget kalau hanya lomba nasional, makanya kita ikutkan ke yang levelnya internasional ya. Yang D4 itu ada apa ya? Ada marketnya sendiri gitu. Nah, yang kita nasional ini kalau D3 kita kalah mulu gitu di lomba paper. Dan ini yang bikin saya tuh kesel banget gitu ya. Anak STAN nggak bisa analisis. Wah, itu saya udah emosi banget. Enak aja lu nggak tahu gue kerja anak STAN tuh, anak itu pinter-pinter gitu maksudnya. Karena memang dia tidak diajari aja, makanya kita tidak menang gitu. Makanya saya nggak terima gitu. Gimana caranya, saya mikir akhirnya ya paling tidak saya bikin kayak gini tuh mudah-mudahan nanti ada di antara kalian yang bisa saya ajak ya untuk ketika ada lomba paper ini nih kita bawa gitu. Ayo kita insya Allah bisa juara gitu. D3 men, ya saya nggak sampai S1. Gimana coba nggak bangga ya nggak sih? Kalau kita memang selalu kalah karena kita yang diikutkan D3 sendiri tidak dimodali dengan ilmu penelitian yang kuat dan belum pernah melakukan penelitian. Ya gimana gitu loh maksudnya. Ya, jelas kalah gitu maksudnya ya kan, kalau menang malah aneh. Lah iyalah gitu. Kalau menang malah aneh, nggak bisa tiba-tiba menang itu bisa gitu. Berarti jurinya yang aneh gitu kan. Nah, makanya itulah yang memotivasi saya akhirnya oke deh, we have to do something with this gitu ya. Bagaimana kok di kurikulum saya udah bilang, ayo dong kita tuh sayang punya potensi anak-anak yang pinter-pinter, sayang kalau nggak dimaksimalkan gitu. Akhirnya apa ya? Akhirnya ditolak tuh. Aduh. Itu karena alasannya masih D3 ya, iya sih gitu. Tapi ya udahlah, makanya kurikulum tidak berhasil. Saya nggak tembus ke kurikulum ya. Tidak bisa memasukkan mata kuliah metolit ke kurikulum, ya akhirnya ya sudah, mau tidak mau saya I have to do something with this ya. Dan ya saya improve lah kurikulum saya sendiri di kelas kita ya, dengan melakukan penelitian seperti ini. Saya bikin datasetnya, saya jelasin juga filosofinya yang tadi gitu ya. Nanti kalian by proses nanti pada saatnya akan mengerti insya Allah gitu ya. Akan mengerti tentang Y income smoothing itu kenapa korelasi. Tadi mungkin masih bingung, nggak apa-apa, itu wajar.
Tapi begitu dataset udah ada angka, udah saya praktek ini kayak gini loh. Insya Allah kalian pasti ya. Pada saatnya nanti mudah-mudahan ketika kalian KTTA lulusan dari kelas gue nih ya. Lulusan di kelas gue, jangan malu-maluin gue pokoknya ya. Awas lu pada ya. Jangan malu-maluin Pak Eci ya. KTTA-nya yang biasa aja. Oh my God, man. KTTA itu pakai income smoothie loh. Dosanya masih udah gini-gini. Ini apa lagi? Nah, itu yang saya harapkan ya. Impress your lecturers ya. Berikan impresi. Buatlah mereka takjub gitu ya. Bahwa kalian kalau udah membuat mereka takjub dengan ya kalian bisa teknis bisa, riset bisa, tidak ada yang merendahkan kalian. Nah, itulah yang saya inginkan ya. Jadi berawal dari kekesalan saya, anak saya direndahkan, saya nggak terima gitu. Akhirnya coba we have to do something with this, okay? So here we are. Ya. Semangat ya. Oke, sekarang yang kedua ya. Yang kedua siapa nih? Kelompok 3. Silakan presentasikan tentang investment opportunity. Nah, nanti kalian googling ya, googling juga jurnal-jurnal yang membahas tentang income smoothing. Kalau jurnal yang saya kasih kemarin itu seminal paper ya. Tapi ada jurnal bahasa Indonesia ya nggak apa-apa. Googling aja pasti ada ya. Kalian baca, kalian pahami. Ya nggak paham pertama kali wajar. Nanti kan kita bisa diskusi. Ya. Oke, sekarang it's all about investment opportunity set. Silakan kelompok 3, the stage is yours. Bring it on. Sebelumnya izin share screen ya, Pak. Silakan. Ada Neng Widi itu ada Amal nih. Damang, Pak. Sok mangga. Dilajang. Oh. Nah, ikut nih. Baik, selamat siang Bapak, Pak Reci, dan teman-teman semuanya. Saya akan menjadi perwakilan dari kelompok 3 untuk mempresentasikan mengenai investment opportunity set. Adapun sampel yang kami gunakan untuk melakukan presentasi kali ini yaitu pada perusahaan nomor 1, yaitu Astra Agro Lestari Tbk. Adapun jumlah number of outstanding ordinary shares yang kami dapatkan yaitu sebesar 1.924.688.333 kami dapatkan dari CILK laporan pada tahun 2020 pada bagian modal saham, khususnya jumlah saham yang beredar. Kemudian untuk close price kami dapatkan dari Yahoo Finance tertanggal 31 Desember 2020 berjumlah 12.325. Kemudian adapun total equity kami dapatkan dari laporan keuangan perusahaan pada tahun 2020 juga, yaitu tepatnya pada statement of financial position yaitu sebesar 19.247.794.000. Kemudian adapun market to book value of equity atau MVABV sebesar 1,232441687. Adapun rumusnya itu number of standing shares dikali dengan close price dibagi dengan total equity-nya. Kemudian pada total aset kami dapatkan dari SOFT yaitu sebesar 27.381.231.000. Begitu juga total equity-nya kami dapatkan sebesar 19.247.794.000.000 dari SOFP. Kemudian lanjut. Oke, good. Wow, 13.000 closing price-nya PT apa itu yang 12.000? PT apa itu? 12.325? PT apa? PT Agro Lestari, Pak. Oh, pantas. Oke, lanjut. Silakan. Mahal banget ya. Oke, silakan.
Kemudian adapun market to book value of asset atau MVA/BVA sebesar 1,16, 104, 361. Oke, maknanya apa tuh MVA, BVA? Menurut Mas Putu apa tuh maknanya? Nggak apa-apa pakai logika aja ya, pakai logika silahkan. Menurut saya makna dari MVA, BVA itu sebesar bagaimana suatu perusahaan gimana ya Pak? Take your time. Ya, bagaimana suatu perusahaan menumbuh kembangkan perusahaannya berdasarkan banyaknya aset yang digunakannya. Apakah benar seperti itu, Pak? Ya, kurang lebih benar ya. Jadi pada dasarnya investment opportunity set dulu deh. Buat apa investment opportunity set? Kaitkan kan? Apa gunanya buat apa sih variabel ini, untuk mengukur apa gitu? Untuk mengetahui berapa jumlah aset yang bekerja, Pak. Oke. Untuk mengetahui jumlah aset yang bekerja ya. Oke, saya tambahin. Jadi pada dasar itu udah benar. Cuman ada sedikit lah, kurang dikit lah. Nah, ini tambahannya adalah pada dasarnya kita menghitung investment EOS ya, saya bahasakan dari EOS ya. Itu kita ingin mengukur growth dari suatu perusahaan ya. Jadi gini, dalam dunia investasi ya, ini saya nyerempet ke manajemen keuangan. Jadi ini kita belajar banyak nih ya, manajemen keuangan juga, analis laporan keuangan juga dan sebagainya. Jadi untuk menilai satu perusahaan yang akan tempat kita ada dua, ada valued stock ya, ada growing stock. Ya. Kalau di manajemen keuangan kan ada itu ya, saya kaitkan dengan manajemen keuangan. Nah, yang dinamakan valued stock itu contohnya AL ini, Astra Argo Lestari. Kenapa? Karena dia udah nggak bisa lagi naiknya tuh 2 kali lipat ya, menjadi 24.000. Closing price-nya kan 12.000. Naik menjadi 24.000 itu udah mungkin 20-30 tahun lagi mungkin ya. Bisa sih, tapi perlu waktu yang lama. Nah, artinya apa? Untuk mencapai return kenaikan 100% itu agak susah untuk saham-saham yang mahal. Nah, inilah yang dinamakan valued stock. Apa? Secara fundamental kuat, tetapi harganya mahal. Nah, kalau kita sebagai bandar gitu ya, kalau kita berbicara ilmu saham itu kan ada bandar gitu ya, bandarmologi, mungkin kalian pernah dengar. Nah, itu untungnya tipis, men. Kalau kita bermain di valued stock ya, seperti AL ini untungnya tipis, paling naiknya plus minus 7%. Atala lebih tahu nih mungkin ya. Plus minus 7% gitu kan. Ya, sebagaimana ya ARA dan ARB ya, auto reject atas atau auto reject bawah ya. Nah, ya berkisar itu aja. Jadi tipis. Kalian punya duit 100 juta gitu ya. 7% ya lumayan sih, 7 juta ya. Tapi bandingkan dengan yang growing stock. Growing stock itu adalah apa? Dia adalah saham-saham yang multi bagger gitu ya. Yang dia kemungkinan akan tumbuhnya tinggi. Artinya gini, kamu punya duit 100 juta. Kalau kamu investasikan di growing stock gitu ya, itu return kamu tuh bukan 7%, tapi bisa 20-30%. Artinya berapa? 30%, let's say 20% deh ya. 20% dari 100 juta, 20 juta. Beda dengan yang value stock, 7%, 7 juta. Lebih mending mana duitnya? Ya mending 20 juta gitu. Hanya saja catatannya adalah hati-hati ketika yang di growing stock ini bisa jadi dia adalah saham gorengan gitu ya. Nah, saham gorengan-gorengan inilah yang sebetulnya menjadi mainannya bandar. Kenapa? Karena bisa menghasilkan return yang puluhan persen, bahkan 100% gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, cuman memang jadi tempatnya ajang spekulatif, ajang spekulasi ya. Nah, nggak ada harga yang jelas gitu. Nah, nggak tahu kapan mau bandar akan exit atau enggak. Nah, itulah yang dinamakan growing stock ya. Nah, di sini kita ingin mendapatkan apa? Mendapatkan bahwa investment opportunity set itu kita ingin menganalisis dari perusahaan tersebut growth-nya gimana ya, growth-nya perusahaan itu menjadi growing stock atau tidak gitu ya. Kalaupun sudah menjadi valued stock gitu ya, maka kira-kira growth-nya akan naik atau enggak. Kan saham yang fundamental udah bagus, dia tetap tumbuh, tetapi pertumbuhannya itu tipis gitu loh. Paling cuma 2-3% tiap tahun gitu ya. Beda sama yang growing stock bisa 10, 20, 30% tiap tahun gitu ya. Tapi begitu udah sampai titik maksimal biasanya stagnan lagi. Nah, gitu ya.
Jadi high risk, high return tentunya ya. Nah, di sini kita ingin menganalisis kira-kira si perusahaan tersebut cocok nggak memberikan peluang investasi bagi kita yang baik atau tidak. Nah, itulah makna dari EOS ya. Sehingga kaitannya adalah dengan growth ya, dengan pertumbuhan perusahaan. Nah, pertumbuhan perusahaan itu dicirikan dari mana? Dari pembelian aset ya. Kenapa? Karena konsepnya aset itu adalah memanfaatkan aset itu adalah apa? Aset tetap ya, terutama ya, atau aset gitu ya. Ya, aset in general lah ya. Jadi kan ada future economic benefits. Nah, kita memanfaatkan aset tersebut untuk menghasilkan future economic benefit atau keuntungan di masa yang akan datang. Namanya udah benefit. Berarti itu bukan daun, itu adalah cash, man. Iya dong, coy. Itu adalah cash gitu. Kalau nggak menghasilkan cash itu bukan economic benefits namanya. Nah, agar menghasilkan cash maka dia berinvestasi di aset tetap. Ya. Kalau semakin banyak investasi di aset tetap, maka kemungkinan besar dia adalah perusahaan yang growth stock. Ya. Nah, itulah yang dilakukan dengan EOS untuk mengukur seberapa besar sih peluang bagi kita untuk berinvestasi di perusahaan tersebut yang ditandai dengan apa? Dengan adanya pertumbuhan dari si aset tetap. Kalau ternyata minus, ya berarti dia banyak ngejualin aset. Tanda tanya jadinya. Kenapa tanda tanya? Jangan-jangan dia jual aset karena lagi pilot sehingga dijual-jualin tuh aset gitu ya. Nah, seperti itu makna dari EOS ya. Oke, silakan lanjutkan. Baik Pak, selanjutnya yaitu earning per share kami dapatkan dari perhitungan di X1. Kemudian ada pun closing price-nya juga seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya, kami dapatkan dari Yahoo Finance tertanggal 31 Desember 2020. Kemudian ada earning to price ratio atau IPRS, yaitu dirumuskan dengan earning per share dibagi dengan closing price, yaitu didapat sebesar 0,037678. Kemudian ada pun book value aset, yaitu didapatkan dari cost untuk memperoleh aset tersebut dikurangi dengan depresiasinya, yaitu pun diperoleh sebesar 9.242.161 juta. Yang tim melambangkan tahun pada perusahaan itu tahun 2020, kemudian T-1 melambangkan tahun 2019 yaitu tahun sebelumnya. Yaitu adapun tahun sebelumnya book value of fixed asset-nya itu sebesar 9.841.623 juta. Kemudian adapun total asetnya diperoleh dari statement of financial position, yaitu diperoleh sebesar 27.781.231 juta. Selanjutnya ada BVA. Rasio of, ya Pak. Silakan lanjutkan. Selanjutnya ada rasio of, baik Pak. Selanjutnya ada rasio of capital expenditure to book value of the asset atau CABPVA, yaitu didapatkan dari book value of fixed asset dikurangi dengan book value of fixed asset tahun sebelumnya dibagi dengan total asetnya. Ini melambangkan menunjukkan adanya aliran tambahan modal dalam suatu perusahaan. Kemudian selanjutnya ada book value. Selanjutnya sama juga untuk book value of fixed asset pada tahun dan pada tahun sebelumnya, seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Untuk total aset dan total equity didapatkan dari SOFV. Dan kemudian yang terakhir ada rasio of capital expenditure to the market value of asset, itu didapatkan sebesar minus 0,018584960. Sekian Pak. Good. Pertanyaan kedua sekarang. Setelah IOS tahu buat apa ya? Dari kelima rumus ini, kira-kira yang paling pas untuk menunjukkan untuk menunjukkan mengukur ya adanya pengaruh antara si EOS terhadap si income smoothing, dari kelima ini yang mana menurut kamu?
Menurut kalian, kelompok kalian, silakan coba didiskusikan dulu. Baik, sebentar, Pak. Coba masuk, take your time. Ya. Ada 5 ya. Dari 5 ini ada macam-macam ya. Ada MVA, BVA, kemudian ada MVA, BVA, apa sih saya lupa. MVA kalau nggak salah. MVA, BVA. Kemudian ada si EPR ya, EPR. Kemudian ada si CAP MVA, CAP MVA, dan ada CAP BVA ya, CAP Capital Expenditure, Book Value to Book Value of Asset ya. Nah, dari kelima ini kira-kira yang paling pas untuk menunjukkan pengaruh antara si IOS terhadap si income smoothing ya, IS, itu apa? Nah, menurut kalian, tebak aja nggak apa-apa, tebak aja. Tebak aja. Kalau untuk kelas yang lain itu ada, Pak, yang ini Pak, kenapa saya karena rumusnya paling banyak? Oh iya. Ya nggak apa-apa ya, maksudnya namanya juga nebak ya. Ya nanti saya akan kasih tahu cak yang benarnya seperti apa. Yang ini atau ini? Mungkin yang terakhir, Pak, yang ratio of capital expenditure of the market value of asset. Kenapa tuh reasoning? Karena dia yang paling berkaitan sama semuanya, Pak. Oke, ya dia yang paling berkaitan. Ini rumus ini udah menggambarkan semuanya gitu mungkin ya. Oke. Iya, Pak. Oke, baik. Jadi pada dasarnya nanti kita akan untuk memilih dari 5 ini, ya. Dari 5 ini, betul ini yang paling menggambarkan, menurut saya juga saya setuju ya. Yang ini yang kita akan menggambarkan. Pada dasarnya untuk memilih yang paling tepat itu agak susah kalau kita tidak dibantu memakai alat ya. Nah, ada alatnya nanti menggunakan rumus menggunakan statistik confirmatory factor analysis ya. Kita akan menggunakan statistik ini bukan inferential statistik. Ini inferential statistik juga sih. Tapi kita dari sini kita akan melakukan prosedur confirmatory factor analysis. Untuk apa? Untuk memilih dari kelima ini yang kira-kira paling bagus untuk kita gunakan yang mana. Sehingga apa? Sehingga nanti kalau reasoningnya yang cap BVA atau cap MVA gitu ya, nanti kita ada alasan yang dibuktikan dengan statistik. Dan statistik cannot lie. Ya. Yang bohong itu adalah kita, masukin datanya salah. Ya. But statistical procedure is it cannot lie. Ya. It cannot lie. Gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi nanti ada reasoning kenapa memilih ini. Karena kita sudah melakukan prosedur CFA dan hasilnya menunjukkan bahwa dua indikator inilah yang paling pas untuk menggambarkan hubungan antara IOS dengan CIS, gitu ya, income smoothing. Nah, nanti hasilnya adalah ditambahin, ya, nilai dari cap MVA ditambahin dengan cap BVA kalau berdasarkan CFA-nya dua faktor inilah yang paling signifikan, gitu, ya. Oke, berat ya. Bisa dipahami? Seru sih sebetulnya. Kalau kalian udah bisa jatuh cinta terhadap riset kayak gini ya. Sehingga nanti maksudnya, aduh, kayaknya saya nggak mau belajar AKM lagi deh. Gawat. Saya juga gitu sih maksudnya. Karena saya terlalu menyukai ya seperti ini ya. Oke, udah itu aja. Silakan ditutup ya. Silakan ditutup. Oke, yang terakhir. Ada yang ditanyakan sebelum saya beralih ke kelompok yang terakhir yang akan mempresentasikan tentang leverage ini paling gampang ya. Atau IPS terserah deh yang mana. Kelompok berapa nih? Kelompok 1, 2, 3 ya. Berapa sih? Kelompok berapa? Kamu tadi kelompok berapa, Putu? Kelompok 2 ya? Saya kelompok 3, Pak. Oh, 3 kelompok ya. 3, Pak. Berarti antara kelompok pas sama kelompok 5. IPS aja deh presentasinya. Terakhir tentang IPS. Ada pertanyaan sebelum masuk ke IPS? Pak, izin bertanya, Pak. Silakan, Fikri. Kalau misalnya ada perusahaan yang di Yahoo Finance-nya nggak ada historical data closing price-nya gimana, Pak? Waduh, contohnya apa, Fik? Contohnya itu
Sebentar Pak. Ada ya? Ada sih. Waduh. Nggak ada historical price-nya gitu maksudnya? Nggak ada ini Pak, nggak ada, maksudnya nggak ada closing price-nya, nggak ada. Kalau dicari di Yahoo Finance kan biasanya tahun 2020 tahunan, 2019-nya itu nggak ada Pak, 2020-nya nggak ada. Oh gitu, dia 2019-nya Sama tapi ada? Ada 2 perusahaan Pak, kalau yang kodenya SCPI itu nggak ada sama sekali di Yahoo Finance Pak, sama kode-kodenya. Kalau yang kodenya DCII itu startnya di 6 Januari 2021. Oh, jangan-jangan itu perusahaan baru listing di 2021 mungkin. Nah, kamu sudah cek itunya, tanggal dia listing? Udah Pak, udah cek ulang saya Pak. Di Google juga nggak ada Pak. Oh, gitu. Biasanya kalau kita tulis kode saham di Google itu kan muncul grafiknya Pak. Kapan dia terbit, Vic? Kapan dia listing di bursa? Tahun 2021 atau 2020? Nah, itu bisa dilihat di apa ya, laporan keuangan. Kemudian dicari. Kalau dari searching sih kayaknya habis ganti nama perusahaan gitu Pak. Oh, I see. Kalau habis ganti nama perusahaan, coba kamu masukkan dengan nama perusahaan yang baru, coba ada nggak kodenya, kode emiten? Kalau memang tidak ada juga, ya udah kita drop deh. Kalau kayak gitu mau tidak mau. Nah, saya curiganya itu pertama masuk bursanya dia di tahun 2021. Kemudian yang kedua ya tadi ya ganti nama gitu. Nah, kalau ganti nama memang tidak akan muncul lagi di Yahoo Finance. Biasa kalau hujan sinyalnya jelek. IndiHome. IndiHome jelek, nggak tahu kenapa. Oke, jadi pada dasarnya ada dua kemungkinan ketika dia tidak bisa ditemukan. Either dia listingnya per Januari 2021 atau ya tadi ganti nama ya, atau mungkin sebab lain ya. Nah, kalau memang tidak ada juga ya udah nggak usah dipaksain, itu di drop aja, Vic, ya, di drop aja. Iya, siapa? Sehingga ya tidak dimasukkan ya. Nanti dimerah-merahin aja yang di drop apa aja ya. Dikasih tanda. Oke, kalau gitu langsung kelompok berapa ya? Kelompok 4. Silakan presentasi tentang EPS. The floor is yours. Bring it on, bring it on, bring it on. Sebelumnya maaf Pak, kelompok 4 bahas leverage Pak. Oh, bahas leverage, ya udah sok leverage, nggak apa-apa. Izin share screen ya Pak. Baik, kami dari kelompok 4 akan membahas tentang variabel yang X3 yaitu leverage. Nah, leverage itu sendiri merupakan perbandingan antara total liabilities dan total aset perusahaan. Leverage ini menggambarkan kemampuan perusahaan untuk membayar utang-utangnya atau kewajiban-kewajibannya melalui asetnya. Nah, di sini sampel yang kami ambil yaitu perusahaan gas negara TBK. Total liabilities-nya yaitu 4.547.547.540. Total asetnya yaitu 7.533.986.395. Total liabilities dan total aset ini kami ambil dari neraca. Nah, leverage-nya itu yaitu perbandingan total liabilities dan total aset sebesar 0,608. Nah, leverage ini sendiri itu perusahaan yang memiliki tingkat leverage yang tinggi dapat dikatakan memiliki risiko yang lebih tinggi juga karena akan memerlukan jumlah aset yang lebih banyak untuk memenuhi kewajiban-kewajiban perusahaan tersebut. Sekian Pak presentasi dari kelompok 4. Singkat, padat, dan jelas ya. Okay, give big applause to Mayang. Yay, congratulations. Yeah. Then Mayang, the question is just simple for me. Yeah. What is your opinion? Yeah. What is your opinion towards the relationship between leverage and income smoothing? What is your opinion? Jangan Mayang aja, mungkin silakan teman-teman yang lain juga ikut berkontribusi ya. Silakan. Apa yang pendapat kalian tentang hubungan antara si
leverage dan income smoothing. Apakah semakin tinggi leverage akan mendorong terjadinya income smoothing atau malah sebaliknya? Nah, menurut kalian gimana? Pakai logika ya. Ini this is by the way, you have to use your logic ya. Because this is analytical thinking ya. And whether your logic is true or false gitu ya. And it can be verified by looking to the previous literatures ya. Dengan melihat kepada penelitian terdahulu ya untuk menjelaskan hubungan antara leverage pada income smoothing ya. Apakah dengan naiknya leverage akan menaikkan income smoothing atau sebaliknya naiknya leverage menurunkan income smoothing atau justru leverage tidak berpengaruh terhadap income smoothing? Silakan. Izin Pak menjawab hasil diskusi kami. Fikri ya, oke silakan Fikri. Ya, kalau menurut kami Pak itu kalau jadi kan earning management kan berarti ada manipulasi laporan keuangan kan ya Pak. Jadi seandainya misalnya leverage-nya makin tinggi, total liabilities juga tinggi Pak. Jadi manajer itu nggak mau investor tahu kalau misalnya nanti nggak jadi invest di PT. Jadi perusahaan kan melakukan manipulasi data. Jadi menurut kami makin besar leverage-nya potensi earning management dan cari income smoothing makin gede. Jadi jadi memiliki pengaruh negatif terhadap income smoothing. Jadi kesimpulannya mulai pengaruh negatif. Gimana tuh maksudnya pengaruh negatif itu? Mungkin bisa dibantu sama Dela mungkin. Oh, silakan. Dela. Lumayan. Dela Firdatia ya salah. Dela Putri Wijaya ya. Maaf ya. Itu YouTubers. Oke, silakan Dela. Irsal udah deh, diam deh Irsal. Emang kamu tahu Dela Firdatia apa? Iya. Tahu Pak kata Irsal. Oke. By the way, Dela Firdatia itu banyak banget loh followersnya. Enggak deh. Udah cukup. Silakan Dela. Silakan Del. Ya intinya itu sih Pak, kalau kalau leverage kan biar kita tahu proporsi liabilitas di suatu perusahaan itu gimana. Nah, karena kalau leverage-nya tinggi artinya liabilities-nya tinggi. Jadi kalau misalnya investor tahu kalau leverage-nya tinggi, kan itu buruk. Jadi manajer dalam suatu perusahaan itu pasti berusaha untuk memanipulasi laporan itu. Jadi makin besar leverage, potensi earning management dengan cara income smoothing itu semakin besar. Oke, ya jadi semakin besar leverage justru dia akan semakin gencar melakukan income smoothing ya, seperti itu. Gitu ya. Oke, nice one. Nah, jawabannya gimana Pak? Jawabannya apakah benar atau tidak? Kita buktikan nanti. Kita buktikan dengan melakukan regresi terhadap kalian teh perusahaannya apa, Fik? Fikri dan Dela ini kayaknya cocoknya. Kayaknya ada semacam panah-panah asmara ya, oh enggak. Lanjut, gimana? Perusahaannya industrinya tentang apa sih? Kita ada 3 sektor, Pak. Oh, 3 sektor ya. Oke, jadi nanti akan dianalisisnya by sektor ya. Nanti akan kita lihat apakah terbukti yang Dela katakan tadi. Nah, itulah hipotesis ya. Itulah hipotesis bahwa Pak, menurut logika saya tentunya pasti akan naik Pak. Kenapa? Karena kan dia tidak ingin orang tahu bahwasanya leverage-nya tinggi gitu ya. Tentu dia akan semakin gencar melakukan income smoothing agar apa? Agar menarik minat investornya agar makin datang dengan menggunakan income smoothing yang positif ya, agar menaikkan laba ya. Tapi labanya naik secara halus gitu ya dalam jangka panjang. Nah, seperti itu ya. Jadi itu nanti akan kita buktikan dengan setelah dataset terisi, nanti kita akan running regresinya gitu ya, kita akan melihat apakah ini X berapa sih? X berapa? S3 ya. Apakah X3 berpengaruh terhadap Y gitu ya. Nah, nanti itu akan keluar ketika kita sudah melakukan regresi. Kapan itu? Kalau dataset sudah lengkap, nanti saya akan ajarin cara melakukan regresi. Sedap kan? Keren lah. Oke, ada lagi? Nggak usah ada yang tanyain. Langsung aja ke kelompok terakhir. Yaitu tentang EPS ya. Kelompok 5. Silakan, kelompok 5.
Kelompok 5 presentasi yang terakhir tentang EPS. Oke. Kelompok 5 siapa ya? Rahman. Oh, si Mukti. Gini aya orang Cimahi. Wah, Mukti dah, Bang. Alhamdulillah, Pak. Mangga atuh Kang Mukti, sok mangga mainkan. Tentang IPS. Pas banget ya ditutup dengan IPS. Oke, nice one. Oke, jadi sekarang dari kelompok 5 akan membahas tentang IPS. Kita ambil contoh dari perusahaan Ciputra Development Tbk. Nah, ini earning per share itu diperoleh dari bentar. Nah, bacakan tahnya get office tah. Belum ada penghasilan, Pak. Dan saru aguk ya orang oge baheula make siga kitu dan nyangkut ya. Jadi lanjutkeun mainkan. Diperoleh dari net income dikurangi preferred dividend dan hasilnya itu dibagi oleh number of outstanding ordinary share. Nah, di net income ini diperoleh dari yang ada di Excel atau CLK? Dari net income itu dari harusnya yang di CLK. Cuman karena emang kemarin belum tahu, di sini masih inputnya kayaknya sih masih dari Excel, Pak. Oh ya udah nggak apa-apa, tinggal diperbaiki ya. Ya. Kemudian dari preferred dividendnya itu 0 karena emang di laporannya nggak ada, tidak tersedia, bukan tidak ada. Kemudian number out outstanding-nya ini dapat dari CLK sebesar segini dan hasilnya sudah 73,85. Oke, pertanyaannya itu yang number of outstanding ordinary shares-nya itu udah one-so atau belum itu Kang Mukti? Kayaknya belum deh, Pak. Oh, belum soalnya ya. Kan soalnya masih ngambil yang di keterangan di awalnya yang number outstanding yang di mana itu teh? Ya, pokoknya di gitu. Oke, nggak apa-apa ya. Nanti silakan diperbaiki aja, nggak apa-apa ya. Dari sini kan jadi tahu ya, maksudnya harusnya gimana. Oke, harapan saya nanti tolong diperbaiki ya dengan mengambil dari yang tadi sudah saya tunjukkan. Gitu, Kang Mukti. Udah itu teh? Udah, Pak. Oh, udah ya. Pertanyaan saya nanti untuk kalian ya. Cari perusahaan yang memberikan dividen preferen ya. Cari perusahaan yang memberikan dividen preferen ya. Bisa searching di CLK-nya Ctrl F nanti preferen gitu, preferen ya. Preferen. Atau pref atau apa gitu ya. Nah, seperti itu. Sehingga nanti ketahuan nih, kita udah melakukan studi di satu bursa loh, 622 perusahaan, kecuali perusahaan sektor finansial tidak kita analisis ya karena memang leverage-nya berbeda dan karakteristiknya pun sangat jauh berbeda sehingga tidak saya masukkan. Tapi itu 622 udah menggambarkan populasi ya, populasinya kan 718 ya. Seperti itu sehingga data kita kuat nih nantinya. Kita bisa menyimpulkan bahwa kalau nanti ternyata ada nongol di 1 atau 2 kita bisa identifikasi ternyata perusahaan ini memberikan preferred dividend. Nah, seperti itu ya. Jadi ini membuktikan kepada kita bahwa yang di bursa ternyata memang sedikit dalam bermain saham preferen ya. Oke, Kang Mukti beres. Iya. Pertanyaan. Terima kasih, Pak. Teu aya nu aneh-anehnya nah, teu aya eta namu. Kenapa, Pak? Biasanya mah ada itu, ada gitar. Ditutup, Pak. Oh, ditutup. Puasa soalnya kan.
Habis buka baru main ya, ngagonjreng. Baca Quran, Pak. Masya Allah. Gitu atuh, kedah gitunya. Masya Allah. Oke, silakan Kak Mukti ditutup ya. Tidak ada PR. Saya sebenarnya pengen ngasih yang mungkin kuis tentang case study-nya nanti ya setelah UTS kali ya. Karena target saya nanti pada saat kalian harus mantap dulu ngerjain latihan soal yang berkaitan untuk mempersiapkan ke UTS ya. Karena minggu depan kan terakhir gitu ya. Jadi minggu depan kita akan latihan soal as always seperti biasa ya. Pertemuan 5 dan 6 saya gabungin, nanti saya jadikan satu. Oke deh, tutup kuliah. Pas banget. Seperti masukan dari Vina, Pak, kalau bisa yang isiannya dijadikan dalam bentuk PG ya. Oke, nanti saya coba